Pemerintah kini menjanjikan reaktivasi otomatis dan pembayaran iuran sementara untuk pasien BPI Jankes. Dan sudah banyak pasien, tapi sayangnya sudah banyak pasien yang gagal berobat. Pertanyaannya, apakah ini solusi atau sekedar menambal data yang sejak awal sudah bermasalah? Kita akan bahas bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Edi Wuryanto. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore Mas Ruli Pak Edi, Kurniawan. baik Pak Edi, hari ini sudah ada rapat dengan banyak stakeholder Pak, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, BPS, BPJS, banyak sekali yang terlibat di sana terkait dengan kasus yang kemarin gagal cuci darah. Pak Edi, kalau tadi berdasarkan rapat yang sudah berlangsung beberapa jam tadi, kenapa sebenarnya pemutakhiran data Kemensos ini justru mencoret orang miskin yang masih sangat bergantung pada BPJS? Apa yang salah pada sistem pendataan kita, Pak Edi? Hingga akhirnya Pak Purbaya juga mengatakan rugi banyak nih katanya gitu, Pak. Ya ini karena perubahan di TKS ke DTSEN, maka BPS, Kemensos harus bekerja keras. Karena menurut PP 76 2015 memang pemutakhiran data itu sangat niscaya, bahkan 6 bulan sekali harus dimutakhir itu. Ada yang Oke. dihapus, ada yang diganti, ada yang ditambah. Karena itu PR beratnya sekarang pada urusan data. Ya. Nah, siapa yang melakukan pendataan itu BPS sama Kemensos. Jadi waktu 3 bulan ini harus digunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah agar pemutakhiran data itu tepat sasaran, tidak boleh ada satu rakyat miskin sakit mikir biaya. Ya. Yang kedua, yang non aktif kan itu dasarnya SK Mensos nomor 3 tahun 2026 yang non aktif itu. Maka kalau 3 bulan ke depan mau dinonaktifkan, maka Mensos juga harus merubah SK nomor 3 2026 sebagai landasan bagi BPJS dan rumah sakit ada kepastian pembiayaan. BPJS itu kan eksekutor. Baik. Jadi dia hanya membayar, juru bayar, rumah sakit juga demikian. Jadi kalau tidak ada dasar hukum untuk membayar, ya tentu salah administrasi. Maka Baik. karena itu ya itu harus dilakukan. Nah, yang kemudian yang ketiga memang BPJS harus bekerja keras untuk sosialisasi, Ya. notifikasi itu penting. Jangan sampai orang tiba-tiba dinonaktifkan tanpa pemberitahuan. Dia tahu saat di rumah sakit, oh kok tiba-tiba non aktif, sementara dia harus segera menyediakan pembiayaan, kan berat juga bagi orang miskin. Ya. Saya kira apa yang dilakukan hari ini tepat dan itu selaras dengan Undang-Undang Dasar kita bahwa kesehatan adalah hak semua rakyat dan setiap orang wajib menjadi peserta BPJS, lalu orang miskin menjadi tanggungan negara. Saya kira itu yang tepat dari dilakukan. Baik, sudah ada keputusan bahwa akan ada reaktivisasi secara otomatis dan pembayaran iuran sementara selama 3 bulan ke depan. Tapi kan kalau kita melihat sama-sama Pak di lapangan, data ini dipegang oleh Kementerian Sosial Pak. Kemudian layanan itu oleh BPJS. Verifikasinya ada di pemerintah daerah gitu. Kalau kita melihat, kalau itu terjadi Pak ada mismatch di sana, yang jadi kesulitan di sini adalah pasien dan keluarga pasien yang akhirnya diminta buat keliling-keliling gitu Pak untuk minta verifikasi data dan lain sebagainya. Kalau melihat hal tersebut bagaimana untuk mensimplify dan meyakinkan bahwa tidak ada urusan seperti itu di mana keluarga pasien harus datang ketok pintu, minta untuk centang dulu boleh melakukan ini dan segala macamnya, gimana Pak? DTSEN itu tanggung jawabnya Badan Pusat Statistik. Oke. Dialah sekarang leading sektornya untuk memperbaiki data itu. Oke. Karena itu BPS harus aktif mendatangi masing-masing keluarga, verifikasi betul Oke. kondisi lapangannya. Setelah tahu bahwa dia memang masih punya hak masuk PBI, dijelaskan dengan baik. Kalau ternyata dia mampu dan tidak mendapat PBI, juga harus dijelaskan dengan baik. Sehingga keluarga itu memiliki kesadaran untuk masuk menjadi peserta mandiri, itu kan butuh proses tuh. Ya. Nah, Ya. persoalannya ini masalah komunikasi dan masalah data. Oke. Sehingga BPS tidak bisa dasar menentukan DTSEN desil 1 sampai 10 itu hanya menggunakan metode survei, maka ini harus door to door, Oke. sensus terutama yang orang-orang miskin, ini yang harus dilakukan. Oke. Dan karena itu butuh keterlibatan pemerintah daerah, khususnya dinas sosial, bupati, wali kota se-Indonesia
Indonesia juga Menteri Dalam Negeri, selama data ini tidak diperbaiki maka korbannya adalah rakyat miskin. Baik. Harusnya dia mendapat hak, hanya akhirnya terabaikan gara-gara data. Ini dari dulu sampai sekarang persoalan ini nggak selesai. Kan beberapa bulan yang lalu Komisi 9 sudah mengundang Ya. BPS, Mensos, Ya. Menkes, BPJS sendiri. Hmm. Waktu itu ada 7,2 juta data yang dinonaktifkan dan sudah kita minta untuk perbaiki. Enggak juga dilakukan, malah sekarang tambah 11 Tambah juta 11 juta. dan hanya punya waktu 3 bulan. Oke. Maka 3 bulan itu sangat singkat kalau nggak digunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah. Hal seperti ini akan terjadi lagi dan yang rugi adalah yang disampaikan Pak Purbaya. Duitnya Keuangan ada, negara. Oke. 96,8 juta itu 48 triliun sudah ada. Bahkan 2026 kita tambahkan 20 triliun. Ya. Jadi bukan persoalan anggaran, ini hanya persoalan teknis lapangan dalam urusan data. Menkes dan BPJS itu kan user. Oke. Jadi apapun yang diputuskan oleh BPS dan Mensos sebagai dasar bagi Menkes dan BPS dan rumah sakit ada jaminan pembiayaan untuk itu. Target 3 bulan Pak Edi, apakah yakin bisa terpenuhi Pak untuk jemput bola mendata para penerima bantuan iuran bantuan ini Pak Edi gitu dengan kondisi kita saat ini? Apakah ada treatment lain Pak untuk memudahkan atau mungkin nggak usah jemput bola Pak, misalnya keluarga melaporkan atau memastikan bahwa sudah ada aktivasi langsung, apakah ada sistem yang lebih memudahkan kira-kira Pak Edi? Kalau pemerintah tidak serius, saya pesimis. 3 bulan itu waktu yang pendek. Tapi apapun kan itu sudah menjadi komitmen DPR dan pemerintah. Nah karena itu butuh dukungan juga dari masyarakat. Yang sekarang menjadi peserta PBI, kan banyak cara untuk mengecek melalui mobile Iya. JKN, melalui hotline service, Oke. melalui BPJS Baik. Kesehatan Care. Banyak fasilitas yang saya kira masyarakat ada ruang untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, saya berharap pemerintah, masyarakat ini bekerja keras untuk itu. Pastikan setiap orang yang menerima PBI dirinya masih masuk dalam data yang menerima PBI. Bagi yang ragu-ragu atau tidak masuk, lalu dia merasa miskin, ya segera lapor sehingga pemerintah bisa lebih cepat dalam melakukan reaktivasi. Oke, Pak, ini kan kalau ada reaktivasi otomatis dan akan dibayar ke pemerintah selama 3 bulan ke depan. Tapi dalam rentan waktu tersebut, dalam proses reaktivasi, dalam proses survei lagi, jemput bola lagi, bagaimana nanti kondisi para pasien-pasien yang PBI ini sendiri gitu? Karena ada beberapa pasien yang sudah datang, ditolak, kemudian memburuk, bahkan ada yang meninggal dunia. Tanggung jawabnya akan seperti apa kira-kira, Pak? Loh, reaktivasi massal kan sudah menjadi Oke. keputusan hari ini. Oke. Jadi 11 Berarti juta full itu sekarang 11 juta ya, Pak, automatically ya? Oke. full. Oke. Iya full. Nah, persoalannya kan yang punya penyakit kronis seperti gagal ginjal, Baik. mungkin ada kemoterapi, Ya. mungkin ada leukemia. Ini kan yang membutuhkan perawatan kalau tidak diprediksi memburuk dan meninggal, Ya. automatically itu. Jadi Ya. selain desil 1 sampai 5, 5. maka kondisi-kondisi penyakit kronis itu mendapat privilege, mendapat perlakuan khusus agar mereka mendapat akses layanan kesehatan. Saya kira keputusan hari ini sudah sangat bagus. Tinggal bagaimana nanti implementasi lapangan, dan Komisi 9 pasti akan terus mengawasi seluruh mitra ini karena ini menyangkut hajat hidup orang miskin, terutama akses layanan kesehatan. Baik, kalau ngomongin masalah di lapangan berarti tiap rumah sakit juga sudah terinformasi ya Pak ya, bahwa tidak ada yang misalnya menolak atau meminta lagi konfirmasi dan aktivasi lain sebagaimana macamnya. Pokoknya sekarang sudah datang ditangani oleh rumah sakit tanpa ada babi bu dari rumah sakit ya Pak ya, untuk menanyakan ke BPJS lagi gitu. Ini yang PBI loh ya. PBI, iya Pak, PBI. Jadi iya, Ya. ini yang PBI. Jadi saya kira rumah sakit juga merasa dirinya aman kan. Baik. Kita tahu betul sekarang rumah sakit kan juga sistem keuangannya kurang baik kan. Jadi kalau dia ya ada sosial, ya wajib tidak boleh menolak, Oke. ya, tapi kepastian dia memperoleh klaim dari pelayanan yang dia berikan kan itu menjadi hal yang penting juga untuk kelangsungan hidup rumah sakit. Jadi para direktur rumah sakit jika reaktivasi massal 11 juta itu dilakukan, otomatis rumah sakit tidak akan mungkin menolak Oke, itu. siap. Pak, ini mungkin terakhir Pak Edi, ada tenggat waktu 3 bulan Pak,
semua iuran dibayar oleh negara dan sudah ada reaktivasi otomatis juga gitu. Nah setelah 3 bulan apabila target tidak tercapai Pak, masih ada kesalahan data juga baik dari BPS, pemerintah daerah, Kementerian Sosial yang masuk ke BPJS, dari tindakan tegas dari Komisi 9 akan seperti apa kira-kira Pak Edi? Ya, pemutakhiran data itu kan inklusi error. Mhm. Orang yang kaya masuk, Ya. lalu eksklusi error, orang yang Mhm. miskin malah nggak masuk. Nah, instrumen yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik Mhm. harus betul-betul presisi Mhm. instrumennya, lalu orangnya harus datang ke lapangan Mhm. untuk mencapai presisi itu. Baik. Kalau itu dilakukan, maka minim sekali itu orang Oke. miskin tidak terjaring di situ. Oke. Tapi kalau instrumennya masih belum valid reliable, di lapangannya hanya Mhm. mengandalkan survei, ya Iya. pasti orang miskin banyak yang tidak terjaring di PBI. Ini yang tidak kita harapkan dan kami Heeh. terus akan mengawasi, mengevaluasi Baik. nanti bagaimana setelah 3 bulan, kan kita beri kesempatan dulu pada pemerintah. Iya. Setelah Iya. 3 bulan nanti kita akan cek lagi dan kegaduhan nanti bagaimana. Kalau masyarakat masih miskin yang masih banyak yang nggak masuk PBI, pasti gaduh sendiri itu. Iya. Jadi sekarang ujian bagi pemerintah untuk bagaimana mengevaluasi dan mengevaluasi diri. Tapi yang penting pemerintah itu pelayan, ya. Iya. Jadi orang miskin apapun Mhm. hak dia melekat pada orangnya, karena itu konstitusinya orang miskin ditanggung negara. Jadi miskin kaya sama saja, nggak boleh ada pembedaan. Itu yang penting, jadi mindset pemerintah juga harus proaktif melayani masalah ini agar lebih cepat, lebih baik. Baik, terima kasih Pak Edi. Berarti kita juga bisa memastikan bahwa setelah hari ini ke depan selama 3 bulan paling tidak para masyarakat penerima bantuan iuran ini tidak harus aktivasi lagi, tidak harus mungkin daftar online lagi, semuanya sudah otomatis teraktivasi, sudah bisa langsung datang ke rumah sakit tanpa ada babi bu lagi ke depannya Pak Edi ya. Itu harapan kita Dan sama-sama. 3 bulan lagi Komisi 9 akan mengundang para stakeholder mitra untuk ngecek itu. Jadi apakah Baik. nanti berjalan dengan baik apa tidak. Baik, jangan sampai nanti ada lagi kasus-kasus, kalau tadi dibilang di rapat keributan Pak, satu kata yang menjadi kesepakatan. Tadi dibilang jangan sampai ada timbul kekeributan atau kegaduhan lagi terkait dengan PBI ini ke depannya Pak. Harapan kita sama-sama Pak Edi. Ya, oke, Baik, wajar dong Menkyu marah karena dia sudah ngasih uang, tidak dilakukan dengan baik, kan baik, rugi pemerintah. baik. Saya lagi terima kasih Pak, ada harapan besar di sana, terutama bagi masyarakat PBI ini terkait dengan kisru yang terjadi kemarin. Oke, Terima kasih Pak Edi sudah hadir di Indonesia Newsroom pada sore hari ini. thank you, terima kasih.